Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, apa kabar semuanya? Nah, hari ini dan sekarang Miss mau share mengenai Google Classroom-nya kita supaya supaya tidak ada yang bingung lagi gitu ya. Nah, ini sama baik di kelas General English atau Business English. Pertama, kalian masuk dulu ke kelasnya. Kemudian Miss mau bahas dulu sedikit mengenai 3 hal yang bakalan muncul, yaitu ada yang disebut dengan stream, ada yang classwork, sama ada yang people. Kalau stream ini seperti pusat informasi. Nah, ini mengenai informasi-informasi atau postingan Miss mengenai kelas kita. Jadi kalau seandainya kalian tidak bisa mengikuti kelas secara live atau secara langsung, kalian bisa langsung lihat ke sini dan kalian bisa langsung ngecek apa aja yang harus kalian lakukan. Miss akan buat bentuk seperti ini kayak rangkuman per harinya, jadi biar mudah buat kalian tracking gitu ya. Nah, kemudian di stream ini juga terdapat upcoming, yaitu mengenai hal apa aja yang harus kamu lakukan. Misalnya apakah kamu yang berdekatan sama kayak deadline-nya, apakah nanti ada ini kayak tugas-tugas yang mau dekat-dekat deadline itu bakalan tampil di bagian upcoming. Oke? Nah, kalau misalnya seperti ini berarti Miss sudah kerjakan semuanya. Nah, di stream ini misalnya Miss bakalan tulis mengenai apa aja. Misalnya ini seperti ini, harus absen, jangan lupa untuk isi absennya. Kemudian untuk ngecek materinya yang ada di unit 1, berarti nanti kalian langsung masuk ke sini. Dan juga yang ketiga, kerjakan quiznya. Misalnya Miss suruh buat quizzes. Oke, nah setelah di bagian stream ada yang namanya classwork. Kalau misalnya settingan Google kalian itu bahasa Indonesia, ini biasanya tugas kelas. Di tugas kelas ini merupakan semua topik yang kita punya di sini. Nah, ini semua Miss udah buat dia per topik untuk memudahkan kalian dalam melihat materi kita. Jadi balik ke stream, misalnya di sini jangan lupa absen untuk pertemuan ketiga. Jadi kalian langsung lihat di tugas kelas ada absensi di sini. Isi yang pertemuan ketiga. Oke, jadi kalian klik aja, kemudian kalian jawab pertanyaannya. Oke. Nah, Miss kalian juga bisa langsung lihat misalnya seperti ini, dari 24 siswa, 23 yang udah berarti 23 hadir, ada 1 siswa yang belum isi absen. Karena memang deadline-nya itu semua Miss buat sebelum jam 12 malam. Ingat ya, jadi siapa tahu kalian ada kendala sama jaringan dan sebagainya. Jadi makanya deadline-nya itu jam 12 malam nanti. Oke. Nah, kemudian kita di sini juga lihat berdasarkan informasi yang Miss bilang, jangan lupa cek materi yang ada di unit 1. Nah, balik lagi ke classwork, ingat langsung cari di unit 1, ini udah ada materi yang Miss buat. Jadi ini langsung kalian cek materinya dan juga jangan lupa baca deskripsinya apa yang Miss minta. Oke, dan yang ketiga di sini juga Miss bilang jangan lupa kerjakan quizzes di assignment. Nah, kita balik lagi ke classwork, langsung lihat ke assignmentnya kalian. Oke, ini unit. Bagian assignment di sini langsung lihat ada assignment. Jadi kalian kerjakan langsung. Apakah ini kalau seandainya kalian melalui cellphone bisa pakai yang ini, atau kalian misalnya akses melalui web bisa langsung klik yang di sini ya. Nah, itu dia mengenai classwork-nya. Nah, juga ada pertanyaan mungkin baik buat kelas General English atau Business English, itu Miss juga ada assign yang namanya vocabulary online yang Miss upload setiap minggu. Oke, nah di sini langsung ada summary-nya di bagian depan. Vocabulary online week pertama itu due date-nya tanggal 11 November. Oke, ini langsung diklik di sini. Kemudian kalian view assignment.
Nah, kalian klik di sini. Oke, ini kalian isi. Misalnya ini yang pertama, ini namanya, isi namanya kalian. Kemudian Miss mulai aja. Nah, ini harus dijawab semua ya. Karena kalau misalnya nggak dijawab semua, itu nggak bisa di submit. Jadi ini Miss mau secara random aja Miss isinya, supaya Miss bisa lihat bagaimana tampilan akhir dari vocabulary online-nya kita. Let's have a look at this one. Okay. Nah, disubmit aja. Nah, nanti kalau sudah disubmit, jangan lupa kalian view score. Oke. Nah, jangan lupa untuk screen capture bagian ini. Ingat ya, pastikan hasil screen capture-nya kalian itu bisa Miss lihat mengenai total poin, bisa Miss lihat mengenai percobaan yang pertama, kedua, dan seterusnya. Karena memang vocabulary online ini tidak masalah kalian kerjakan lebih dari sekali. Karena tujuannya supaya kalian paham sama vocabulary-nya lebih lebih teringat gitu sama vocabulary-nya. Dan juga jangan lupa pastikan di screen capture-nya ada nama kalian. Oke? Kalau misalnya sudah, nanti tinggal ini tampilannya. Kalau misalnya Miss belum submit apa-apa. Oke? Ini tampilan misalnya Miss belum submit, Miss sudah buat tapi Miss belum, di sini udah selesai. Oke, ini udah keluar, ini udah Miss screen capture, masuk ke kelasnya kalian, ke vocabulary online GE1-nya. Kemudian ini kalian add. Nah, disinilah kalian add mengenai screen capture yang tadi udah kalian ambil, ya, udah diambil, tinggal dimasukkan saja. Misalnya Miss masukkan ini, udah. Kalau misalnya sudah, ini hand in. Jadi kalau hand in ini artinya diserahkan. Berarti nilai kalian atau tugas kalian sudah Miss terima. Oke? Kalau misalnya kalian belum hand in ini, di sini kalian belum hand in atau submit, oke, itu belum Miss terima berarti tugasnya. Nah, jadi seperti itu cara gambaran gambaran mengenai kelas vocabulary online yang ada di kelas kita, baik itu general English atau business English. Jadi ingat ya, ada 2 kali kalian kerjakan dulu yang ada di linknya, setelah itu baru kalian submit hasil akhirnya di bagian sini. Oke. Nah, setelah selesai sama urusan vocabulary online atau tugas kalian, ini langsung kita lihat lagi balik ke classwork yang tadi. Di sini ada bagian terakhir dari Google Classroom, yaitu people, di mana di sini kalian bisa lihat siapa pengajar dan juga siapa teman-teman sekelas kalian, gitu ya. Nah, thank you so much buat sangat senang ini udah pada tulis berdasarkan absensi, jadi lebih mudah. Ini tolong ya, yang ada pakai Muhammad, tulis nama Muhammad di depannya, biar lebih mudah Miss untuk sinkronkan dengan absensinya sendiri. Kemudian juga gunakan foto yang lebih formal seperti ini. Mungkin foto-foto SMA kalian dulu, ini bisa kalian pakai, atau foto KTM kalian, ini lebih mudah untuk bisa Miss cek. Oke? Nah, jadi itu aja 3 hal yang ada di kelas Google Class, yaitu stream, di sini mengenai informasi yang terjadi di kelas. Kemudian juga ada classwork, di sini adalah tugas-tugas atau semua materi, termasuk semua materi yang akan ada di kelas. Ini semuanya, jadi kalian bisa langsung cek di classwork. Dan juga people, mengenai siapa aja yang berada di kelas ini.
Oke, so thank you so much. Semoga kalian bisa lebih paham penggunaan Google Classroom buat kelas bahasa Inggris kita. I'll see you again in the class. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.